Kita lihat dulu CV singkat dari kedua narasumber kita pada sore hari ini, teman-teman. Mungkin bisa di-share. Ya, inilah yang pertama, Ibu Dr. Insinyur Rita Markus Idul Filastri, MPC T, ya, MPC terapan sepertinya ya. Beliau menyelesaikan studi S1-nya di IPB, jurusan mekanisasi pertanian. Makanya dapat gelar insinyur ya. Lalu ada hampir 20 tahun kemudian mendapat gelar S2 dari Universitas Indonesia berkaitan dengan psikometri. Dan keahlian yang sama kemudian diteruskan 10 tahun kemudian dalam bentuk disertasi S3 di UI, ya, psikometri pengukuran di bidang psikologi. Pengalaman bekerja beliau sejak 2006 hingga sekarang dosen luar biasa di Fakultas Psikologi Gunadarma. Nah, 3 tahun sebelumnya 2003 hingga sekarang juga mengajar di Pascasarjana Psikologi UI dan sejak 2016 hingga hari ini menjadi dosen tetap di Pascasarjana Fakultas Psikologi Tarumanegara. Untuk publikasinya teman-teman bisa lacak di Google Scholar ya. Dengan ketik nama Rita Markus pasti akan keluar di sana. Demikian narasumber kita yang pertama. Yang berikutnya kita saksikan CV dari Saudara Chandra. Silakan. Nah, ini dia teman kita, Saudara Chandra Susanto, MPC, calon psikolog ya, menunggu pelantikan ya. Semua berkas-berkasnya mungkin sudah beres semua. Nah, pendidikan S1 diperoleh di alma mater kita ya, di Tarumanegara, lalu dilanjutkan dengan, kenapa putus ya? Artina, slide-nya. Di saya lagi trouble ya. Pak. Lalu kalau sampai S2-nya masih hafal lah saya ya. Jadi S2-nya juga di Tarumanegara. Dan sesudah itu ya menunggu pelantikan menjadi psikolog dan tetap aktif di bidang kegiatan akademis ya. Demikian CV dari kedua pembicara kita pada sore hari ini. Kalau mungkin sedikit lagi ya, pengalaman bekerja Anda lihat di sana. Sempat menjadi asisten dosen di UKRIDA di tahun 19 sampai 20. Asisten psikolog di PSPL HS3, pengajar dan pembimbing belajar ABC di Bangka, kampung halamannya. Pernah menjadi asesor pemeriksaan psikologi tahap 2 penerimaan Bintara angkatan 2022 tahun yang lalu ya, di kampung halaman ya. Dan sejak 3 tahun yang lalu asisten dosen sejumlah mata kuliah ya. Baik, publikasinya sudah mulai banyak ya. Sejak 2 tahun terakhir ini Anda bisa saksikan di sini, dan pernah juga terlibat dalam pengabdian masyarakat. Ya, demikian sekedar CV dari kedua pembicara kita pada sore hari ini. Saudara-saudara, sebagaimana tadi saya kemukakan bahwa topik kita pada sore hari ini mengenai academic self-esteem, motivasi dan kesuksesan belajar pada siswa SMA yang pelajari bahasa Mandarin. Bagaimana caranya memainkan peran self-esteem dalam memotivasi belajar, pada saat yang sama juga ada perasaan cemas
merasa tidak mampu untuk mempelajari suatu bahasa yang dianggap tidak gampang ya. Begitu kira-kira. Tanpa berlama-lama, kita langsung berikan waktu dan tempat kepada Saudara Chandra Susanto. Silakan, Chandra. Baik, terima kasih Pak Raji atas waktu dan kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Bagus sekali. Oke, saya izin share screen ya Pak. Ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah? Ya. Oke. Oke, selamat sore Pak Raja. Kemudian ada Prof. Maat. Selamat sore Prof. Maat. Dan selamat sore teman-teman semua. Oke, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang dibimbing oleh Ibu Rita dan juga Ibu Lita dengan judul Academic Self-Esteem sebagai mediator hubungan antara motivasi belajar dan kecemasan belajar pada siswa SMA yang mempelajari bahasa Mandarin. Apa sih yang melatar belakangi saya meneliti mengenai topik yang tadi saya sampaikan adalah bahwa seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial pasti kita harus melakukan interaksi antara satu manusia dengan manusia lain. Dalam melakukan interaksi itu kita menggunakan suatu media yang kita sebut sebagai bahasa. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di dunia ini cukup banyak sekali bahasa. Bahkan dari catatan dari UNESCO, ada 6.700 bahasa yang digunakan oleh manusia di dunia. Mungkin ini 6.700 itu baru yang dicatat oleh UNESCO. Mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak tercatat atau tidak terdaftarkan. Bisa jadi lebih dari 6.700 bahasa yang ada di dunia. Nah, sedangkan di Indonesia juga banyak sekali kan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, dari banyaknya bahasa, ada 6.700 bahasa yang tercatat oleh UNESCO, ada beberapa bahasa yang memang banyak digunakan oleh penduduk dunia. Nah, berdasarkan artikel yang saya peroleh dari Kumparan dengan judul 12 bahasa asing yang paling banyak digunakan di seluruh dunia pada tahun 2017, yang menunjukkan data dari lembaga riset bahasa etnolog, ada 12 bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk dunia. Yang pertama adalah bahasa Inggris, ya tentu saja ya, bahasa internasional, yaitu sebanyak 1,5 miliar orang. Kemudian disusul yang kedua ada bahasa Mandarin, sebanyak 1,1 miliar. Kemudian ada bahasa India, Spanyol, Prancis, Arab, Belanda, Portugis, kemudian ada bahasa Hindi, Jerman, Jepang, dan juga bahasa Korea. Nah, ini dari artikel lain, dari IDN News, ada 9 bahasa yang paling banyak digunakan manusia di dunia pada tahun 2018 ya. Kalau sebelumnya tidak ada Indonesia, kalau dari data dari IDN Times ini ada bahasa Indonesia sebagai yang ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan penduduk dunia. Bisa teman-teman saksikan, yang pertama ada Inggris, kemudian ada Mandarin, kemudian ada India, Spanyol, Prancis, dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah bahasa Indonesia masuk ke dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk dunia. Ada sekitar 199 juta. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman dari dua data yang sudah saya sajikan tadi, bahwa bahasa Mandarin ini menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk dunia. Bahkan nomor 1 setelah bahasa Inggris ya, sebagai bahasa internasional. Apa sih yang menyebabkan bahasa Mandarin ini menjadi sangat populer ya? Selain yang pertama, Cina sebagai negara yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa resminya, karena Cina penduduknya sangat besar, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Mandarin ini menjadi sangat populer. Yang pertama, seperti yang teman-teman ketahui, bahwa kekuatan ekonomi dunia, terutama negara Cina, diprediksi pada tahun 2030 itu menjadi nomor 1, kekuatan ekonomi paling besar. Kemudian, kalau kita mengacu ke negara kita, Indonesia, investasi yang paling banyak, 5 terbesar, itu adalah Cina. Jadi kita bisa bayangkan ya, betapa banyak orang-orang Cina yang hadir di Indonesia. Mereka sehari-hari menggunakan bahasa
Mandarin, nah mereka membutuhkan nih orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Ketika kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada investor Cina atau perusahaan milik Cina, tentu saja kita harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. Nah, hal inilah yang memicu kenapa bahasa Mandarin itu banyak sekali dipakai oleh penduduk dunia selain dia Cina itu sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia. Nah, kita bahas apa sih yang disebut dengan bahasa Mandarin ya sebelum kita bahas yang berikutnya. Bahwa bahasa Mandarin itu merupakan suatu bahasa nada secara akuistik yang memiliki 4 nada. Itu menurut Ma Kung Kau Siang dan di tahun 2017. Jadi bahasa Mandarin itu adalah bahasa berbasis karakter. Kemudian di dalam bahasa tersebut dalam pelafalannya itu ada beberapa nada. Jadi setiap nada itu akan berbeda-beda arti atau maknanya. Nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, ternyata dari banyaknya penggunaan bahasa Mandarin di dunia, bahkan dia termasuk nomor 2 di dunia ya, itu tidak memungkinkan bahwa tidak bisa kita katakan bahwa bahasa Mandarin itu bahasa yang mudah sekali untuk dipelajari. Nah, dari data yang ditujukan oleh IDN News dengan judul Dear Polyglot, ini 6 bahasa paling sulit dipelajari di dunia. Bahasa yang paling sulit dipelajari nomor 1 di dunia itu adalah bahasa Mandarin. Kemudian disusul oleh bahasa Arab, kemudian ada bahasa Belanda, kemudian ada Turki, ada Polandia, dan juga bahasa Denmark. Jadi 6 bahasa ini merupakan bahasa yang paling sulit sekali untuk dipelajari. Nah, tentunya yang nomor 1 paling sulit untuk dipelajari adalah bahasa Mandarin. Pertanyaannya, kenapa bahasa Mandarin itu disebut sebagai bahasa yang paling sulit untuk dipelajari? Apa yang menyebabkan dia sulit sekali untuk dipelajari? Nanti kita akan bahas, teman-teman. Nah, sebelum saya masuk kepada kenapa bahasa Mandarin ini sulit untuk dipelajari, teman-teman tidak asing ketika saya menyajikan gambar ini ya. Ini sebuah brand yang sedang viral di Indonesia terutama. Ini ada brand dari Taiwan, yaitu yang menjual es krim ya teman-teman ya. Karena dia berasal dari Taiwan, tentu mereknya itu berbahasa Mandarin. Karena Taiwan bahasa resminya adalah bahasa Mandarin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tulisannya, teman-teman kira-kira dalam melafalkan brand ini apa teman-teman? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Mixture. Ya, ada lagi teman-teman yang mau berpendapat? Terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau coba menjawab, teman-teman? Ya, seringkali kan kita lihat ya teman-teman ya, kalau di sosial media itu diperdebatkan cara pelafalan tentang brand ini. Ada yang bacanya Mixue seperti teman kita tadi, ada yang bacanya Misue gitu ya, ada yang baca berbagai macam. Nah, pertanyaannya bagaimana sih melafalkan ini? Nah, yang benar adalah untuk melafalkan brand ini adalah Mixue. Jadi kalau saya bacakan tadi Mixue, ketika kita melihat tulisan ini yang tulisannya Mixue, kita tidak bisa membacakannya persis ketika kita melafalkan kata-kata berbahasa Indonesia. Karena bahasa Mandarin dia mengenal yang namanya pinyin ya. Cara melafalkannya berbeda. Misalnya kalau huruf tulisannya B itu dibaca P, kalau tulisannya P itu dibaca PH. Nah sama, ketika kita membaca tulisan Mixue, kata U itu ini sedikit unik dalam bahasa Mandarin. U itu tidak dibacakan sebagai U, tapi dibacakan sebagai double I. Maka cara melafalkan brand ini adalah Mixue, karena U itu dianggap double I. Ya. Inilah salah satu contoh kenapa Mandarin ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari. Karena ribet sekali untuk kita bisa melafalkan setiap kata dari bahasa Mandarin.
Nah, saya akan membahas kenapa bahasa Mandarin ini menjadi sulit untuk dipelajari. Selain tadi saya sudah memberikan contoh kepada teman-teman tentang satu produk yang viral sekali. Yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bahasa Mandarin ini dalam pelafalannya atau istilahnya pinyin, apa yang ditulis itu tidak sama dengan apa yang kita baca. Misalnya yang tadi sudah saya contohkan, kalau tulisannya B tambah A, kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita akan membacanya sebagai ba. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin akan dibaca sebagai pa. Kalau misalnya tulisannya P tambah A, kita akan bacanya sebagai pa, tapi dalam bahasa Mandarin akan dibaca sebagai pa. Nah, selain itu, ada beberapa pinyin atau tulisan yang mungkin sama-sama BA, 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 tapi cara membacanya itu berbeda. Nah, untuk membedakan antara setiap kata itu menggunakan yang namanya nada. Dalam bahasa Mandarin ada 4 nada. Yang teman-teman bisa lihat di layar saya, itu nada pertama itu mendatar, kemudian nada kedua naik ke atas, nada ketiga dengan cara menekan, nada keempat itu dengan cara ditekan ke bawah. Contoh membacanya, kalau di sini ada huruf vokal A, berarti cara membaca keempat nada ini sebagai berikut. A, 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 A. Nah, setiap nada yang kita bacakan itu mengandung arti yang berbeda-beda. Jadi bayangkan, kalau kita salah menyebutkan nadanya, salah cara melafalkan nadanya, maka akan mengakibatkan salah dalam kita menginterpretasi terhadap makna dari kata tersebut. Kemudian, selain itu, bahasa Mandarin adalah bahasa yang menggunakan karakter dalam penulisannya. Nah, seperti teman-teman bisa melihat ya, ada suatu tulisan yang ribet sekali penulisannya, banyak sekali karakternya. Nah, dalam cara kita menulis pun, itu ada tata caranya. Mana tulisan yang harus kita mulai terlebih dahulu, mana yang paling terakhir untuk kita tulis. Jika kita salah dalam menulis, akan juga mempengaruhi arti dari tulisan tersebut. Ya. Jadi inilah kenapa bahasa Mandarin itu bisa kita klaim sebagai bahasa yang paling sulit dipelajari. Ngelihat tulisannya aja sudah ribet. Cara nulisnya juga ribet. Cara membacanya, melafalkannya juga sangat ribet. Nah, jadi dalam penelitian ini, saya sudah coba melakukan komunikasi personal terhadap calon subjek saya ketika itu ke beberapa siswa dan seorang guru. Jadi ada siswa SMA yang berinisial R dengan usia 16 tahun mengatakan bahwa bahasa Mandarin itu ribet, membuat pusing karena ada pengucapan dan cara menulisnya itu sulit. Merasa gugup dan keringat dingin saat ditanya oleh guru sehingga lupa apa yang ditanyakan oleh si guru. Kemudian nilai menurut siswa berinisial FY pada usia 17 tahun ketika itu, dia mengatakan bahwa nilai bahasa Mandarinnya itu buruk. Bahasa Mandarin itu sulit dimengerti, hurufnya banyak, nadanya sulit dibedakan, dia menjadi putus asa dan gelisah pada saat dia mempelajari bahasa Mandarin di kelas. Nah, kemudian menurut seorang guru, ya dalam bahasa Mandarin guru itu disebut sebagai Laoshi, itu Laoshi Yeye mengatakan bahwa ada 80% siswa, ini data dari guru tersebut, 80% siswa merasa gugup saat diminta maju ke depan untuk menjelaskan atau untuk mengerjakan tugas bahasa Mandarin. Kemudian mayoritas siswa itu butuh 2-3 kali penjelasan agar mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru bahasa Mandarin tersebut. Nah, lalu hal yang dirasakan oleh para siswa-siswa tersebut kita sebut sebagai kecemasan belajar bahasa asing. Nah, dalam konteks ini adalah bahasa Mandarin. Nah, dalam konstruksi psikologi, kecemasan belajar bahasa asing itu disebut sebagai Foreign Language Learning Anxiety. Nah, kalau menurut Horwich et al., dikutip dalam Al-Musib dan Al-Juatin tahun 2019, dia menyatakan bahwa Foreign Language Learning Anxiety merupakan persepsi diri, keyakinan, perasaan, dan perilaku yang kompleks dan berbeda berkaitan dengan proses pembelajaran bahasa di kelas. Ya. Jadi, kecemasan belajar bahasa Mandarin itu adalah bentuk bagaimana perasaan persepsi seorang siswa tentang kesulitan mereka dalam mempelajari bahasa tersebut. Nah, ada beberapa penelitian mengenai kecemasan belajar bahasa Mandarin.
Penelitian pertama yang dilakukan oleh Basit et al. Pada tahun 2019 yang dilakukan di Wuhan, China pada 250 mahasiswa asing, 108 laki-laki dan 142 perempuan yang mempelajari bahasa Mandarin. Nah, pada penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kecemasan dalam pembelajaran bahasa Mandarin oleh para subjek tersebut. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa tingkat kecemasan berbahasa Mandarin pada mahasiswa asing berada pada tingkat sedang, dengan aspek yang paling dominan adalah kecemasan berkomunikasi. Kemudian, penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Han Luo pada tahun 2015 dengan judul Chinese Language Learning Anxiety, A Study of Heritage Learner, yang dilakukan pada 447 mahasiswa yang mempelajari bahasa Mandarin di 2 kelas bahasa Mandarin pada universitas negeri yang ada di Amerika Serikat. Penelitian ini meneliti tentang kecemasan belajar bahasa Mandarin dan faktor-faktor apa saja yang terkait di antara pelajar warisan. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Han Luo ini diperoleh bahwa pelajar warisan bahasa Mandarin memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan pelajar asing, terutama pada aspek membaca dan menulis dibandingkan pada aspek berbicara dan mendengarkan. Selain kecemasan belajar bahasa asing, ada faktor yang penting ketika kita mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Mandarin, yaitu faktor motivasi belajar bahasa asing. Nah, menurut Hammer, dikutip dalam Al-Musfid dan Al-Juatin tahun 2019, dia menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, motivasi itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran bahasa asing. Nah, ada penelitian mengenai hubungan motivasi dan kecemasan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tsai and Chang tahun 2013 dengan judul The Study on Motivation and Anxiety of English Learning of Students at the Taiwan Technical University yang dilakukan pada 857 mahasiswa baru dari Teknik University di Taiwan. Dari penelitian ini, terdapat hubungan negatif signifikan antara variabel kecemasan belajar bahasa Inggris dan motivasi belajar bahasa Inggris. Dalam konteks ini dia bahasanya adalah bahasa Inggris ya. Kemudian selain itu juga terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan pada tingkat kecemasan belajar bahasa Inggris. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Taher-Nerzat et al. Tahun 2014 yang dilakukan kepada 80 siswa English Foreign Language atau pelajar bahasa Inggris dalam konteks bahasa asing, yaitu ada 35 laki-laki dan 45 perempuan di Azad University Iran, diperoleh bahwa mayoritas subjek itu mengalami kecemasan belajar bahasa asing dari tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Kemudian selain itu terdapat hubungan negatif signifikan antara kecemasan belajar bahasa asing dan motivasi belajar. Nah, penelitian mengenai hubungan kecemasan belajar bahasa asing dengan faktor lainnya juga dilakukan oleh Abud et al. Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada 250 mahasiswa di Universitas Hazmid untuk mengetahui hubungan antara self-esteem dengan kecemasan belajar bahasa asing. Penelitian tersebut mengungkapkan atau diperoleh bahwa terdapat hubungan antara self-esteem dengan foreign language learning anxiety. Kemudian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara hubungan kecemasan belajar bahasa asing dengan self-esteem jika ditinjau dari jenis kelamin. Nah, apa yang menyebabkan saya sebagai peneliti perlu melakukan penelitian mengenai kecemasan belajar bahasa Mandarin dengan hubungannya motivasi belajar bahasa Mandarin dalam konteks dan dimediatori oleh akademi self-esteem. Yang pertama adalah penelitian mengenai hubungan antara belajar bahasa asing dan motivasi belajar bahasa asing dalam konteks bahasa Mandarin itu masih sangat minim. Nah, seperti yang tadi saya sajikan kepada teman-teman, itu kan
penelitian mengenai hubungan antara motivasi dan kecemasan itu dalam konteks bahasa Inggris. Nah, dalam konteks bahasa Mandarin itu sangat minim. Nah, kemudian yang kedua, menurut Al-Mursyid Al-Juatin tahun 2019, kemudian Tsai and Chang 2013, dan Liu and Huang tahun 2011, dia mengatakan bahwa motivasi itu merupakan prediktor yang baik terhadap kecemasan belajar bahasa asing. Kemudian, penelitian Al-Mursyid dan Al-Juatin tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara motivasi dan kecemasan belajar bahasa asing. Namun dari penelitian Al-Mursyid dan Al-Juatin ini menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya butuh untuk menambahkan variabel lain. Kemudian penelitian saya ketika melakukan penelitian di skripsi waktu S1, saya meneliti hal yang sama, tapi saya meneliti hubungan antara kecemasan dan motivasi, yaitu 2 variabel saja ya. Waktu itu saya dibimbing oleh Ibu Rama Hastuti, yang berisi psikolog. Nah, pada penelitian saya tahun 2019 itu diperoleh bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara variabel kecemasan dan motivasi. Namun, hubungannya itu sangat kecil, sangat lemah antara motivasi dan kecemasan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi dasar kenapa perlu dilakukan penelitian saya mengenai akademik strategis sebagai mediator hubungan antara kecemasan dan motivasi belajar bersama Mandarin. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan kecemasan belajar bahasa asing dengan akademik self-esteem sebagai mediator pada siswa sekolah menengah atas yang mempelajari bahasa Mandarin. Nah, kita masuk kepada kajian pustaka. Definisi dari kecemasan belajar bahasa asing atau dalam konstruksi psikologinya disebut sebagai foreign language learning anxiety, itu adalah kondisi kompleks dari persepsi diri, keyakinan, perasaan, dan perilaku yang berbeda terkait pembelajaran bahasa asing di kelas yang timbul dari keunikan proses pembelajaran bahasa tersebut. Nah, adapun ada 4 dimensi dari kecemasan belajar bahasa asing, yaitu dimensi-dimensi ini sama juga dengan aspek-aspek dalam bahasa, yaitu speaking, listening, reading, dan writing ya. Jadi kecemasan itu timbul kepada 4 aspek bahasa itu, yaitu speaking anxiety, listening anxiety, reading anxiety, dan writing anxiety. Nah, kemudian motivasi belajar bahasa asing merupakan kombinasi dari usaha ditambah keinginan untuk mencapai tujuan belajar bahasa, ditambah sikap yang mendukung terhadap pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Menurut Gartner dikutip dalam Liu and Chen tahun 2015. Nah, sama dengan kecemasan belajar bahasa asing, motivasi belajar bahasa asing juga disusun oleh 4 dimensi. Yang pertama adalah instrumental orientation. Instrumental orientation menjelaskan bahwa seorang pelajar mempelajari bahasa asing disebabkan oleh alasan yang bersifat fungsional. Orientasi instrumental menjadi kekuatan utama yang akan menentukan keberhasilan seseorang dalam mempelajari bahasa asing. Contohnya adalah instrumental orientation itu adalah orang ingin mempelajari bahasa Mandarin itu dimotivasi oleh, oh ya, kalau saya mempelajari bahasa Mandarin itu akan membuat saya sukses di kemudian hari. Jadi itu yang menyebabkan dia termotivasi untuk belajar bahasa Mandarin. Itu dimensi dari instrumental orientation. Yang kedua adalah integrative orientation, yaitu seorang pelajar tertarik mempelajari suatu bahasa asing disebabkan oleh alasan masyarakat dan budaya yang diwakili oleh kelompok bahasa Mandarin. Contohnya adalah ketika orang belajar bahasa Mandarin, yang notabene adalah bahasa resmi dari Cina atau asalnya dari China, orang termotivasi untuk mempelajari bahasa Mandarin itu karena tertarik dengan budaya-budaya Cina atau tertarik dengan negara Cina. Itulah yang menjadi penyebab dia termotivasi untuk mempelajari bahasa Mandarin. Yang ketiga adalah resultative orientation, yang merupakan motivasi yang terbentuk akibat dari hasil belajar bahasa asing. Jadi orang termotivasi untuk mempelajari bahasa Mandarin ya karena dia memperoleh nilai yang baik dalam pembelajaran bahasa Mandarinnya di kelas. Kemudian adalah intrinsic orientation, yaitu motivasi yang melibatkan dorongan dan rasa ingin tahu yang muncul dari dalam diri seseorang seperti minat khusus belajar terhadap bahasa asing
dan keterlibatan di dalam proses belajar bahasa asing tersebut. Nah, variabel yang ketiga sebagai mediatornya yaitu academic self-esteem, yaitu adalah pemahaman individu tentang dirinya memiliki kemampuan akademis dan persepsi orang lain tentang pemahaman dirinya. Coppersmith dikutip dalam Ahmadi tahun 2019. Nah, academic self-esteem terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama ada inisiatif siswa, kemudian ada atensi sosial, kemudian sukses atau gagal, yang keempat ada daya tarik sosial, yang kelima adalah self-confidence. Adapun hipotesis penelitian yang saya usung dalam penelitian ini, hipotesis utamanya adalah academic self-esteem sebagai mediator hubungan motivasi belajar bahasa Mandarin dan kecemasan belajar bahasa Mandarin pada siswa SMA. Kemudian saya jabarkan ke 5 hipotesis berikutnya berdasarkan dimensi-dimensi academic self-esteem itu, seperti inisiatif siswa sebagai mediator hubungan motivasi belajar bahasa Mandarin dan kecemasan belajar bahasa Mandarin pada siswa SMA, dan seterusnya. Nah, adapun metode penelitian, yang pertama adalah partisipan dalam penelitian ini melibatkan siswa-siswa SMA kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang ada di Pulau Bangka, di mana mereka mempelajari bahasa Mandarin atau bahasa Mandarin itu ada pada mata pelajaran mereka di sekolah. Kemudian jumlah partisipannya adalah sebanyak 116 orang yang terlibat dalam proses penelitian ini. Adapun alat ukur yang saya gunakan ada 3. Yang pertama adalah Chinese Language Learning Anxiety Scale dengan jumlah butir ada 16 butir. Alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur kecemasan belajar bahasa Mandarin. Kemudian yang kedua adalah Foreign Language Learning Motivation Scale yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar bahasa asing siswa. Itu terdiri juga 16 butir. Dan yang terakhir adalah Behavioral Academic Self-Esteem Scale, juga sama ada 16 butir. Nah, ini adalah gambaran mengenai subjek penelitian saya. Laki-lakinya ada sebanyak 67 orang, kemudian perempuan 49 orang, kemudian kelas 10 ada 3 orang, kemudian kelas 11 96 orang, 12 ada 17 orang, dan seterusnya. Oke, ini adalah penggolongan tingkat kecemasan, motivasi, juga academic self-esteem pada partisipan penelitian ini. Dari hasil pengujian hipotesis yang saya lakukan, diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar bahasa asing dan juga kecemasan belajar bahasa asing. Namun ketika saya melakukan pengujian terhadap peran academic self-esteem sebagai mediator hubungan motivasi belajar bahasa asing terhadap kecemasan belajar bahasa asing, tidak terdapat hubungan yang signifikan. Artinya hipotesis utamanya tidak sepakat. Akan tetapi ketika dilakukan pengujian hipotesis terhadap peran dimensi daya tarik sosial sebagai mediator hubungan antara motivasi belajar bahasa asing dan kecemasan belajar bahasa asing, diperoleh terdapat signifikan antara peran dimensi daya tarik sosial sebagai mediator antara hubungan motivasi belajar bahasa asing dan kecemasan belajar bahasa asing. Nah, kemudian saya juga melakukan uji beda. Yang pertama, hasil uji beda kecemasan belajar bahasa asing ditinjau dari jenis kelamin itu tidak terdapat perbedaan. Kemudian jika dilakukan pengujian uji beda kecemasan belajar bahasa asing ditinjau dari kemampuan membaca dalam bahasa Mandarin, itu terdapat perbedaan di mana orang yang memiliki kemampuan membaca yang dikategorikan kurang, dia memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki tingkat kemampuan membaca pada taraf cukup dan mahir. Kemudian begitu juga pada kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, dan juga kemampuan menulis. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terdapat hubungan antara motivasi belajar bahasa asing dan kecemasan belajar bahasa asing, ya, di mana kontribusi MBBA mempengaruhi FLA itu sebesar 39%. Hal ini sesuai atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Musid dan Al-Juatin tahun 2019 dan juga begitu juga dengan penelitian saya pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan.
Kemudian dimensi yang paling berkontribusi pada motivasi belajar bahasa asing yaitu integrative orientation. Atau orang termotivasi untuk mempelajari bahasa Mandarin itu karena aspek budaya atau negara Cina. Kemudian, besarnya kontribusi motivasi belajar terhadap kecemasan belajar bahasa asing dengan diperkuat oleh dimensi daya tarik sosial meningkat menjadi 64%. Kemudian, perbedaan tingkat kecemasan bahasa asing dan akademik self-esteem ditinjau dari persepsi subjek mengenai kemampuannya dalam 4 aspek bahasa. Nah, saran yang berkaitan dengan manfaat teoritis, seperti yang teman-teman bisa baca di layar ini. Kemudian, saran yang berkaitan dengan manfaat praktis, yaitu sekolah perlu mengadakan seminar secara rutin tentang pentingnya bahasa Mandarin, seperti peluang mendapatkan pekerjaan jika menguasai bahasa Mandarin di masa yang akan datang. Kemudian saran untuk guru adalah perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman, karena kita ketahui bahwa bahasa Mandarin yang sulit menyebabkan mereka menjadi cemas, itu perlu guru yang menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi para siswa, sehingga hal tersebut dapat memotivasi siswa dan membuat siswa lebih percaya diri dalam mempelajari bahasa Mandarin. Nah, hal tersebut juga akan mereduksi atau mengurangi kecemasan para siswa dalam mempelajari bahasa Mandarin. Kemudian saran bagi para siswa adalah lebih banyak membaca dan mencari informasi tentang pentingnya bahasa Mandarin bagi masa depan para siswa tersebut. Kemudian para siswa juga harus meningkatkan ketertarikannya terhadap budaya dan sejarah negara Cina yang menjadi asal muasal bahasa Mandarin, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan minat mereka untuk mempelajari bahasa Mandarin. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Chandra, atas masukannya yang mana membuktikan kepada kita bahwa sangat besar peranan motivasi belajar dalam kaitannya dengan kecemasan belajar bahasa Mandarin. Selamat sore Ibu Rita, sudah bergabung Ibu Rita? Sudah. Pak, sudah bergabung. Luar biasa ya. Selamat sore. Iya, gantian nih Pak. Sekarang Bapak jadi moderator. Iya Ibu, iya, dunia ini memang penuh dengan romantika ya. Jadi iya, gantian kita. Sekarang giliran Ibu Rita, kalau ada tambahan untuk menambah bahan diskusi kita pada sore hari ini, silakan Ibu Rita, waktu dan kesempatan diberikan. Iya, saya hanya tadi apa sudah diceritakan atau belum, tadi sebelum saya terlambat. Saya manggilnya Chandra saja ya, Chandra. Chandra ini kalau kita lihat penguasaannya terhadap kecemasan bahasa Mandarin itu sangat kuat sekali. Satu, karena Mas Chandra, Koh Chandra sendiri memang pengajar bahasa Mandarin, bukan begitu ya Chandra? Pengajar bahasa Mandarin di Belitung sana. Yang kedua, skripsi dengan tesisnya itu dalam konteks yang sama, sehingga kalau dalam diskusi rasanya saya yang belajar sama Chandra gitu, karena pengetahuannya itu sudah sangat banyak. Nah, yang saya ingin soroti adalah kemudian makanya saya sangat tertarik dengan penelitian Chandra ini. Saya mengusulkan kemudian menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, dalam penelitiannya. Jadi tidak pakai regresi lagi, tetapi kita memakai struktural. Nah, teman-teman yang S2 mungkin sudah mendapatkan pelajaran dari saya. Jadi dimulai dengan
konfirmasi faktor analisis. Jadi dibangun variabel-variabelnya. Kemarin ini ada 4 variabel ya, Chandra ya? 3 variabel. 3 variabel ya, ada variabel moderator ya, ada Ya. 3 variabel. Jadi ketiga variabel itu dicarilah konfirmatory faktor analisisnya. Kemudian baru dilakukan uji SEM. Kenapa pilihannya itu tapi tidak regresi? Agar kita mendapatkan pengolahan data yang benar-benar tidak terputus gitu. Kalau regresi itu masih terputus-putus. Tapi kalau dengan SEM itu secara struktural, apakah variabel laten ataupun variabel manifestnya atau butirnya itu secara bersama-sama diolah. Nah, ini yang menjadi buat saya sebagai satu keunggulan dari tesisnya Chandra dari sisi metodologi. Begitu Pak tambahannya. Kalau dari aspek-aspek kecemasan ataupun aspek belajar bahasa Mandarin, langsung aja tanya sama Chandra. Beliau lebih memahami dibandingkan saya. Begitu Pak Raja. Ya, terima kasih Ibu Rita. Iya, Pak. Jadi memang kelihatan bedanya ya kalau bidang-bidang psikometrika, sudut pandangnya juga sangat psikometris ya. Iya. Bisanya itu doang, Pak. Iya, oke lah. Yang jelas tetap menarik ya. Baik teman-teman, mungkin ada di antara kita sudah mempunyai pertanyaan. Ini kesempatan loh ini. Bagi Anda yang membidangi misalnya psikolinguistik, ini sangat relevan. Khususnya ya Ibu Marat ya. Selamat sore Ibu Marat. Ya, sehat selalu Ibu. Ya, Ibu Marat pernah saya ingat itu menulis buku tentang psikolinguistik ya. Ya, jadi bagaimana kita mempelajari perilaku seseorang ya lewat bahasa ya. Jadi sangat menarik ini. Jadi bagaimana kaitan antara kemampuan belajar berbahasa dengan kecemasan. Jadi selama ini kita kan selalu membayangkan bahwa kecemasan itu semata-mata hanya karena faktor eksternal ya, cemas kepada orang atau tugas-tugas yang lain, tapi juga kecemasan bisa muncul karena kemampuan berbahasa. Ya, makanya jangan heran kalau kita misalnya dalam forum-forum internasional yang harus menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu kita, ya sepandai-pandai apapun orang itu ya ada juga rasa groginya itu kan karena bukan memang bahasa kita ya. Coba Anda bayangkan misalnya Anda menghadiri satu seminar dalam bahasa Rusia, padahal Anda baru belajar 3 bulan bahasa Rusia, harus presentasi, coba apa enggak stres kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi menarik sekali. Silakan teman-teman. Boleh dari segi ditanya misalnya dari perspektif latar belakang, bisa. Boleh dari segi metode pengolahan data, bisa juga. Atau bisa ditanya dalam kaitan dengan aplikasi penerapan. Bagaimana hal itu dibandingkan dari pengalaman yang Anda dapatkan di lapangan atau di tempat Anda sendiri. Ya, Saudara Irfan sudah angkat tangan, silakan. Irfan. Baik, Pak. Bu Rita, Coach Chandra izin mau tanya terkait dengan metodologi ya. Boleh tolong dijelaskan nggak pakai alat apa, pakai alat tes apa, Lisrel atau pakai SEM? Kemudian saya nanya ke Bu Rita sih, apakah ini bisa berlaku juga untuk ini kan hubungan ya
ada juga pengaruh apakah itu bisa berlaku menggunakan hal yang sama gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Sangat jelas ya pertanyaannya, masalah metode pengolahan datanya. Ya, silakan Saudara Chandra. Ya, Baik, suara saya. Ya, terima kasih oke. Pak. Ya, terima kasih Pak Raja. Terima kasih Irfan. Saya coba menjawab nanti bagian penggunaan listrik yang tadi diajukan kepada Ibu Rita, biar Ibu Rita yang menjawab ya. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dalam penelitian ini ya, saya menggunakan 3 alat ukur yang sudah saya sampaikan tadi waktu presentasi. Yang pertama adalah alat ukur Chinese Language Learning Anxiety Scale untuk mengukur kecemasan, kemudian kecemasan belajar bahasa Mandarin. Yang kedua adalah Foreign Language Learning Motivation Scale atau untuk digunakan untuk mengukur motivasi belajar bahasa asing. Kemudian yang ketiga adalah Behavioral Academic Self-Esteem Scale. Nah, dalam proses pengolahan data benar, saya menggunakan baseline seperti yang tadi Ibu Rita sampaikan. Mungkin Ibu Rita mau menambahkan. Iya, tentunya punya alasan tersendiri ya, kapan kita tetap bertahan dengan nanti regresi. Kalau ini kan moderator ya, berarti kalau regresi namanya ada moderate MRA, regression analysis. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan proses dalam hal ini adalah menggunakan bootstrapping. Oke, Anda kemarin sudah menggunakan bootstrapping, artinya dari sampel kemudian dia dibawa ke estimasi populasi sehingga diperolehlah hasil yang mendekati pada estimasi populasi. Yang ketiga adalah pendekatan dengan pengaruh secara struktural dengan SEM ini. Olahnya adalah dengan Lisrel 8.80. Nah, yang karena apa saya ini harus pakai Lisrel? Saya bilang gitu, harus pakai pendekatan SEM. Satu, karena Chandra sendiri sangat menguasai dari konsep teori. Nah, itu adalah salah satu bekal. Sehingga kalau hasil Lisrel kan tidak terpecah-pecah, dia menjadi satu kesatuan. Kenapanya disebutnya sebagai terstruktur. Nah, ini penguasaan konsep teori harus kuat. Mengapa terjadi hubungan sebab akibat seperti itu? Kalau konsep teorinya tidak kuat, maka tidak terjadi sesuatu. Tidak ada hasilnya atau hasilnya ngambang. Gitu. Jadi penentuan ya dalam hal ini pembimbingnya saya yang tahu mengenai pengolahan alat ukur pengolahan data sangat tergantung dari si mahasiswanya. Kalau mahasiswanya sangat menguasai dari konsep teori, maka saya minta diolahnya dengan structural equation modeling. Kalau sangat tidak menguasai teorinya, artinya dia masih ngambang, teorinya nggak terlalu kuat, ya pilihannya paling kalau S2 saya suruhnya pakai proses. Nanti kita pelajari itu semua di pelajaran analisis data. Begitu Pak Irfan. Jadi kadangkala mahasiswa
Bu, saya mau dong pakai SEM gitu. Enggak, kamu pakainya proses saja atau kamu pakainya regresi aja, bivariat regressionnya. Ya karena penguasaan itu. Oleh karena itu, maka bagi yang mau melakukan penelitian tesisnya, syarat utamanya adalah kuasai dulu konsep teorinya. Intinya itu. Begitu, Pak. Demikian Ya. pula kalau nanti Anda menjadi peneliti yang sebenarnya. Jadi tahu permasalahan, baru kemudian kita tentukan metode apa yang paling memungkinkan. Begitu Pak Raja. Ya, terima kasih Ibu Rita. Saudara Irfan sudah cukup membantu. Cukup Pak, terima kasih. Jadi memang dalam menentukan sistem pengolahan data sangat ditentukan oleh penguasaan seseorang terhadap kajian teori yang dimiliki ya. Jadi bagus sekali. Jadi setiap pengolahan data memang punya tujuan masing-masing ya. Kesan saya begitu ya, sebagai awam dalam hal itu ya, saya kira ya sangat dipengaruhi oleh situasi. Jadi tidak semua model pengukuran itu ya asal dipakai begitu ya, jadi harus ada peruntukannya. Dan setiap pengukuran ini punya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi supaya alat ukur pengukuran model pengolahan datanya itu bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu ya, saya pahami tadi. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber kita pada sore hari ini? Ada di kolom komentar Pak Raja. Oh ya, saya lihat ya. Iya, ada di sini saya lihat chat dari Jovita. Edlin, selamat sore Pak Raja, Bu Rita, dan Chandra. Izin bertanya, mengapa memilih fokus kepada pelajaran bahasa Mandarin? Selain karena memang mengajar bahasa Mandarin, karena kan masih banyak pelajaran lainnya yang tidak semua sekolah ada pelajaran Mandarin. Terima kasih. Bisa, kenapa misalnya tidak kecemasan pelajaran bahasa Jerman? Ya gitu ya, misalnya yang kebetulan saya kuasai kan, kalau Mandarin ya saya nggak ngerti. Jadi misalnya gitu kan, Mandarin. Nah jadi ya mungkin langsung saja ya di komentari oleh Chandra ya, silahkan Chandra. Baik. Terima kasih Pak Raja, dan terima kasih Jovita atas pertanyaannya. Saya izin coba menjawab. Sebenarnya memang yang pertama, kenapa saya meneliti tentang bahasa Mandarin itu ya kembali lagi ke ketika saya memilih waktu penelitian skripsi bersama Ibu Rama Hasti. Kebetulan Ibu Rama ada hadir. Selamat sore Ibu Rama. Selamat sore Chandra, Bapak Ibu. Ya, sore Bu. Kenapa saya meneliti itu? Karena pertama karena memang dulu saya pernah punya pengalaman mempelajari bahasa Mandarin, dan pelajaran bahasa Mandarin itu merupakan pelajaran yang paling saya benci ketika waktu saya kecil. Yang kedua karena saya juga mengajar bahasa Mandarin. Yang ketiga adalah seperti yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ada satu fenomena yang saya lihat. Yang pertama berdasarkan data bahwa bahasa Mandarin itu menjadi bahasa yang paling banyak sekali digunakan di dunia. Nomor 2 ya, data yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian bahwa dengan banyaknya orang mempelajari bahasa Mandarin, dengan beberapa pertimbangan seperti yang tadi sudah saya sajikan pada teman-teman, bahwa sekarang Cina sebagai negara asal dari bahasa Mandarin itu akan segera menjadi akan segera menjadi negara raksasa dunia, ekonomi raksasa dunia ya. Nah sehingga nanti kedepannya bisa jadi bahasa Mandarin itu akan mengalahkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, hal tersebut menyebabkan bahwa bahasa Mandarin ini menjadi sesuatu yang sangat penting loh untuk dipelajari. Kemudian ternyata bahwa banyak sekali orang mempelajari bahasa Mandarin itu tidak bisa kita klaim bahwa bahasa Mandarin itu mudah sekali untuk dipelajari sehingga banyak sekali orang mempelajarinya. Ternyata tidak, kan berdasarkan data dia menjadi bahasa yang paling sulit dipelajari nomor 1, dengan beberapa hal yang tadi juga saya sampaikan mengapa bahasa Mandarin itu menjadi
sulit sekali untuk dipelajari. Nah, hal tersebutlah yang menjadi unik kenapa saya ingin meneliti bahasa Mandarin, bukan bahasa-bahasa yang lain ya. Dan karena memang saya juga menguasai hal tersebut, tetapi karena juga hal-hal yang tadi saya pertimbangkan. Kemudian, kenapa saya meneliti di Bangka? Karena ini adalah fenomena yang unik terjadi di daerah saya di Pulau Bangka. Mayoritas sekolah swasta yang ada di sini itu hampir keseluruhannya itu pasti mempelajari bahasa Mandarin. Dimasukkan bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Nah, beberapa pertimbangan tadi lah kenapa saya meneliti bahasa Mandarin dan juga dilakukan di Pulau Bangka. Itu Pak Raja dan Jovita. Oke, baik. Mana tadi? Ya, terima kasih. Bagaimana, Jovita? Cukup memuaskan jawabannya tadi? Ya, fokus dengan bahasa Mandarin ya tidak lepas dari pengalaman pribadi dari Saudara Chandra sendiri ya. Jadi dia sudah dari awal menggeluti bahasa itu bukan hanya belajar kemudian jadi pengajar. Jadi berkat pengalaman sebagai pengajar ini tentu jauh lebih banyak fenomena-fenomena yang bisa diamati dari para siswanya atau anak didiknya ya. Jadi tampaknya itu yang mendorong dia untuk semakin konsisten ya untuk menekuni bidang pembelajaran atau pendidikan bahasa Mandarin tersebut ya. Ada komentar tambahan dari Ibu Rita mengenai ini, Ibu? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Cukup. ya. Iya. Kalau pengukuran ya siap selalu tempur ya, siap tempur Ibu Rita. Ya. Karena Oke. Chandra itu motivasinya motivasi internal, Pak. Iya, betul. Jadi ya saya nggak ngapa-ngapain udah jadi gitu. Sudah jali ya. Jadi Iya. dipelajari ya. Ini Ya, yang harus dipunyai oleh setiap mahasiswa yang mau melakukan penelitian tesis. Jadi harus involved, terlibat banget dengan karyanya gitu, dengan penelitiannya. Jadi bukan penelitian yang asal jadi aja deh, biar lulus. Jangan begitu gitu. Sayang waktunya. Ya, itu Pak. ya. Intinya bahwa apa yang diteliti, ditekuni itu menjadi passion tersendiri ya bagi Ya. kita. Ya memang pasti ya karena tanpa dia apa-apain juga sudah ada motivasi dari dalam diri kita sendiri kan menekuninya. Jadi memang ini tantangan ya teman-teman. Ya memang tidak semua begitu ya. Ada kadang-kadang ada masanya juga kita berada di dalam seperti di padang gurun ya, gersang rasanya. Ya, ada semangat dari kita tetapi kurang mendukung dari luar ya. Nah, kandas juga ya. Jadi semoga nanti teman-teman mendapat jodoh yang pas. Jodoh artinya jodoh tesisnya ya, temanya. Nah, ini terlintas di benak saya nih, Saudara Chandra. Masalah kecemasan ini, ya kan yang diteliti di sini kan siswa SMA. Berarti siswa yang secara formal ya harus mengikuti pelajaran bahasa Mandarin di sekolah. Ada instruksi, begitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya tingkat kecemasan mereka itu karena ya tidak boleh tidak harus ikuti mata pelajaran ini kalau kamu mau sekolah di sini. Nah, saya kemudian lihat perbandingannya itu kalau menurut Saudara Chandra dengan orang yang kursus privat bahasa Mandarin. Kursus privat yang notabene mungkin ya karena hobi senang, jadi didatangkan guru ke rumah. Saya tidak tahu apakah Saudara Chandra juga pernah menjadi guru privat. Apakah tingkat kecemasan itu juga ada
di kalangan siswa-siswa yang ikut terlibat ini. Kurang lebih demikian kira-kira, Saudara Chandra. Mungkin bisa dikomentari. Iya, Pak. Baik, saya izin coba menjawab ya, Pak. Kebetulan memang saya mengajar privat ya, Pak. Belajar bahasa Mandarin privat. Dan karena saya menelitinya memang dari deskripsi dan tesis itu dalam konteks sekolah formal ya, Pak. Jadi siswa itu memang dipaksakan untuk mempelajari bahasa Mandarin. Tapi di dalam penelitian saya, baik di skripsi maupun tesis, Pak, itu saya juga melakukan uji beda ya, Pak, terhadap para siswa tersebut, terutama tentang waktu mereka mempelajari bahasa Mandarin di luar sekolah, Pak. Artinya di luar rumah. Ternyata dari hasil uji beda tingkat kecemasan belajar bahasa Mandarin dalam konteks berdasarkan waktu belajar bahasa Mandarin mereka di rumah, diperoleh bahwa semakin banyak siswa yang mempelajari bahasa Mandarin di rumah, itu tingkat kecemasannya lebih rendah dibandingkan siswa yang waktu belajar bahasa Mandarin di rumahnya lebih sedikit atau tidak ada sama sekali mempelajari bahasa Mandarin di rumah. Itu tingkat kecemasannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang dia di rumah belajarnya jauh lebih banyak dalam konteks bahasa Mandarinnya. Nah, dari data tersebut dapat saya simpulkan bahwa ternyata siswa yang memang mempelajari bahasa Mandarin di rumah dengan keinginan dia sendiri, artinya dia termotivasi secara internal ya, Pak ya. Bukan karena seperti yang tadi Pak Raja sampaikan bahwa siswa yang mempelajari bahasa Mandarin di sekolah itu kan karena memang terpaksa. Bahkan di 2 sekolah yang saya teliti ini itu menjadikan nilai bahasa Mandarin itu sebagai salah satu syarat kelulusan, Pak. Nah, bayangkan ya betapa mereka cemasnya bahasa Mandarin itu digunakan sebagai syarat untuk mereka bisa naik kelas atau lulus dari sekolah tersebut. Nah, ternyata ada bedanya antara siswa yang memang punya motivasi internal untuk mempelajari, baik dia privat atau dia belajar sendiri di rumah, dengan siswa yang memang dipaksa untuk mempelajari di sekolah. Demikian, Pak Raja. Terima kasih, karena memang saya ingatlah waktu saya di sekolah menengah itu ya, sebagai bandingan lah ini teman-teman ya. Kalau tadi Saudara Chandra men-sharingkan pengalamannya tentang belajar bahasa Mandarin, saya dulu waktu SMA itu, saya sekolah itu mempelajari bahasa Latin. Tahu nggak? Bahasa Latin itu bahasa yang sudah mati ya, dipakai oleh kekasaran Romawi dulu. Nah, itu yang kami pelajari dan tahu waktu SMA itu menjadi syarat kelulusan. Masih lulus dia untuk semester berikut atau tidak. Jadi memang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana teman-teman saya itu berjibaku ya untuk mempelajari ya, bahasa Latin itu. Misalnya mens sana in corpore sano dan seterusnya kan, atau dan lain-lain. Vini vidi vici. Populi, ya veni vidi vici. Salus suprema lex misalnya seperti itu kan. Nah itu udah makan makanan kami dulu. Nah stresnya itu minta ampun benar ya. Jadi karena itu diapakan kan, dipaksakan. Kalau enggak hati-hati kamu. Kita diplototin itu. Jadi saya bisa bayangkan demikian juga dengan bahasa Mandarin, beda. Jadi memang dugaan saya juga benar bahwa kalau pelajaran misalnya orang yang memilih belajar bahasa itu karena pilihan, dengan orang yang dipesankan harus belajar, itu pasti berbeda jenis kecemasannya. Ya, terima kasih sekali lagi. Teman-teman ada yang punya ide bertanya lagi? Ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari Hartina Dinata. Izin bertanya Mas Chandra, apakah dari seluruh butir itu valid semua atau ada butir-butir yang dibuang dalam proses pengolahan? Ya, silakan. Saya izin menjawab Pak Raja dan Hartina. Kalau berdasarkan kebetulan karena dua alat ukur kecemasan dan motivasi itu kan sudah pernah saya gunakan ketika saya skripsi,
tapi untuk alat ukur akademik sarkastik itu memang baru ya. Jadi memang masih dilakukan proses uji validitas dan reliabilitas dalam alat ukur akademik sarkastik itu. Kebetulan memang ketiga alat ukur itu tidak ada butir yang dibuang sama sekali. Tingkat validitas dan reliabilitasnya cukup baik, sehingga nggak ada sama sekali butir yang di drop. Demikian. Ya, terima kasih. Lalu ada, saya kira masih di atasnya lagi ya. Saya bacakan ini dari Ratih Kusuma Wardani. Selamat sore, Bu Rita dan Kak Chandra. Izin bertanya, apakah kecemasan belajar bahasa asing ini dipengaruhi budaya juga? Dan apakah latar belakang bahasa yang dimiliki partisipan ini juga ada pengaruhnya pada kecemasan, misalkan partisipan sebelumnya sudah menguasai bahasa asing lainnya? Ya, saya harap bisa jelas ya maksud pertanyaan ini. Ada pengaruhnya pada kecemasan dengan latar belakang bahasa yang dimiliki bila sudah menguasai bahasa asing lainnya. Artinya belajar bahasa asing tambahan gitu lah ya. Silakan, Saudara Chandra. Iya, Pak Raja. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Ratih. Dari hasil penelitian, baik di tesis saya maupun ketika saya melakukan penelitian deskripsi, memang faktor latar belakang budaya itu memang, atau latar belakang bahasa yang digunakan sehari-hari oleh para siswa atau partisipan penelitian itu sangat mempengaruhi kecemasan belajar bahasa Mandarin. Terutama kepada teman-teman yang memang atau para peserta penelitian ini yang memang latar belakangnya dia sudah bisa berbahasa Mandarin atau orang tuanya memang sehari-hari menggunakan bahasa Mandarin, tingkat kecemasannya itu jauh lebih rendah. Kemudian teman-teman yang memang latar belakangnya menggunakan bahasa Tionghoa, baik ada dialek Hakka atau Hokkien, itu jauh lebih mudah untuk mempelajari bahasa Mandarin dibandingkan yang teman-teman yang memang tidak menggunakan dialek bahasa Tionghoa ya dalam kesehariannya, itu memang jauh lebih sulit dalam proses pengucapannya ya, karena dialek bahasa Tionghoa, bahasa Hokkien maupun Teochew itu agak sangat mirip dengan cara untuk mengucapkan atau pelafalan dalam bahasa Mandarin. Hal tersebut akan mempermudah ketika mereka mempelajari bahasa Mandarin. Nah, hal inilah yang menjadi saran teoritis bagi penelitian selanjutnya yang saya masukkan ke dalam tesis saya, bahwa peneliti selanjutnya itu perlu mengkaji penelitian mengenai apakah terdapat perbedaan terhadap siswa yang memang punya latar belakang budaya atau punya latar belakang pembelajaran bahasa Mandarin sebelum di luar sekolah, dan memang ada pada partisipan yang memang tidak punya latar belakang tersebut. Itu perlu sekali untuk dikaji. Itu Pak Raja. Oke, baik. Diharap bisa menjawab ya, Saudari Ratih. Ya Pak. Memuaskan? Kak Chandra. Ya, mantap ya. Saya mau menambahkan, Ya, Pak silakan, Raja. Bu. Ya, Bu Rita. Iya. Satu keuntungannya tadi kan ada yang nanya, butirnya ada yang dibuang nggak? Nah, terus karakteristik di Belitung, tepatnya di mana, Chandra, kamu ngambilnya? Di Pulau Bangka, Pak. Di kecamatan di daerah Belinyu, Pak. Bu, Belinyu dan Pangkal. Iya. Nah, itu memang kondisinya adalah mewakili gitu. Artinya karakteristik populasinya memang ada di situ. Jadi ketika Ko Chandra ngambil data, maka dia masuk ke dalam populasi yang tepat. Sehingga pengujian datanya kan juga ngambil di situ juga.
Nah, jadi memang itu yang namanya ketemu dengan populasinya. Nah, ketika nanti ada yang ingin menggunakan alat ukur yang sama di daerah yang berbeda, kemungkinan misalnya di daerahnya daerah yang lingkungannya tidak leluhurnya tidak dari Tionghoa. Nah, kemungkinan bisa jadi banyak yang drop itu butir-butirnya. Nah, ini kaitannya dengan karakteristik sampel. Kaitannya ke sana. Ketika kita berada pada populasi yang memang itu populasi sebenarnya, kita ngambil sampel dari situ, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang wah ya jadinya ya. Nah, karena itu homogenitas dari sampelnya harus dijaga. Nah, misalnya kalau di industri, makanya itu kan saya seringkali mengatakan, industrinya harus yang sejenis. Misalnya adalah industri otomotif, maka jangan Anda ambil industrinya yang makanan. Itu pasti berbeda. Maka diambillah industri-industri yang otomotif. Itu ada link karakteristik yang sama. Ini kaitannya dengan metodologi lagi, Pak Raja. Gitu. Iya, Ya. memang. Jadi itu dari sisi ya. Yang kedua, betul kata Ko Chandra bahwa kalau gitu berkaitan juga dong dengan alat ukur itu berkaitan dengan budaya. Iya. Makanya itu ada karakteristik sampel. Karakteristik sampel inilah yang kemudian menentukan. Misalnya coba di daerah Chandra, kamu kecemasan berbahasa Jawa. Nah, itu kan budayanya udah beda. Enggak, ya secara logika kita sebagai peneliti nggak mau ngambillah penelitian di situ mengenai kecemasan berbahasa Jawa. Nuansa seperti itu harus jalan untuk memotret sebuah fenomena dan menetapkan populasinya. Begitu, Pak. Ya, teman-teman, menarik banget kan yang dikatakan Ibu Rita tadi ya. Jadi satu hal yang kerap tidak diperhatikan oleh peneliti adalah karakteristik itu tadi, karakteristik responden itu. Iya. Jadi ya istilahnya seperti minum obat lah ya. Jadi orang sakit mah diberikan obat sakit kepala kan nggak cocok lah kan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu juga dalam ya penelitian saya lihat, saya pelajari ya. Perlu sekali kita jeli sebagai peneliti. Jangan asal ada alat ukur kita mainkan saja ke suatu populasi yang sebetulnya belum cocok, bukan habitatnya, begitulah kira-kira ya. Nah, karena ini akan membawa dampak yang sangat signifikan kepada hasil pengolahan datanya ya. Karena ya memang benar. Jadi populasi yang terbiasa dengan industri, katakanlah industri pariwisata, lalu kita berikan kepada mereka alat ukur yang relevan untuk industri otomotif, ya nggak mengerti mereka istilah-istilah itu ya. Jadi istilah-istilah ya, atau sebaliknya ya, di mana populasinya kebanyakan bergerak di bidang industri otomotif, ya, jadi kita buat satu alat ukur yang khusus untuk industri pariwisata, ya tidak nyambung. Nah, begitu kira-kira. Terima kasih Ibu Rita atas pencerahannya ya. Baik, Silakan, Pak. Sama-sama. Ya, silakan teman-teman, kesempatan yang tepat ini untuk bertanya kepada suhu-suhu bidang metodologi. Ada pertanyaan di chat, Pak. Oh iya. Dari Mbak Monica. Oke. Monica mungkin sudah dijawab tadi ya, belum ya? Ada
Ya, harus pakai masker saya nampaknya. Ada 4 dimensi dalam kecemasan belajar bahasa Mandarin. Bagaimana hasil pengukuran kecemasan tersebut dan bagaimana kegunaan dari penelitian tersebut bagi pengajar ataupun orang tua. Ya, ini lebih pada manfaat ya. Silakan Saudara Chandra. Baik, Pak Raja, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Monika. Saya izin coba menjawab pertanyaannya. Dari hasil pengujian terhadap tingkat kecemasan belajar bahasa asing dari para subjek pada penelitian ini, diperoleh bahwa ada sebesar 77,6% atau 90 orang berada pada tingkat kecemasan sedang. Artinya mayoritas dari subjek penelitian ini berada pada tingkat kecemasan yang sedang. Kemudian untuk menjawab pertanyaan bahwa bagaimana kegunaan atau manfaat praktis ya dari penelitian yang telah saya lakukan dan Ibu Rita terhadap bagi para pengajar ataupun orang tua, seperti yang tadi saya sudah jelaskan waktu saya presentasi, saya memberikan beberapa saran manfaat praktis kepada sekolah, guru maupun siswa. Kepada sekolah, saya memberikan saran bahwa sekolah perlu mengadakan seminar secara rutin ya, tentang pentingnya bahasa Mandarin, seperti peluang mendapatkan pekerjaan jika mereka menguasai bahasa Mandarin di masa yang akan datang. Karena hal tersebut akan meningkatkan kesadaran mereka dan minat mereka untuk mempelajari bahasa Mandarin kepada para siswa. Yang kedua, saran kepada para guru bahasa Mandarin, para guru itu perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi para siswa agar para siswa itu termotivasi. Karena kan tadi yang saya sampaikan bahwa bahasa Mandarin itu sudah sesuatu yang sangat sulit sekali untuk dipelajari ya, dengan beberapa hal keunikan dari bahasa Mandarin itu sendiri. Nah, itu sendiri sudah cukup menurunkan motivasi belajarnya para siswa. Nah, sehingga para guru itu harus bisa meningkatkan motivasi para siswa itu dengan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian lingkungan kelas yang kondusif, dan tidak menjadi misalnya guru yang galak sekali ya. Karena mayoritas di sekolah yang tempat saya meneliti, kebetulan guru-gurunya dipersepsikan oleh para siswanya itu dalam proses pengajarannya itu tidak menyenangkan. Karena saya ada coba meminta para siswa untuk memberikan tanggapan mereka atau persepsi mereka mengenai cara guru mereka mengajar atau lause mereka mengajar. Mayoritas menjawab bahwa cara mengajar guru mereka di kelas itu tidak menyenangkan atau ya kurang baik lah seperti itu. Dan ternyata dari hasil proses dilakukan uji beda, ternyata siswa atau subjek yang memberikan persepsi bahwa gurunya mengajar tidak menyenangkan itu memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang memberikan penilaian menyenangkan bagi si guru dalam proses pengajaran. Jadi faktor guru itu menjadi faktor yang sangat penting sekali dalam proses pengajaran. Kemudian saran bagi para siswa adalah siswa itu perlu mencari tahu, mencari pengetahuan, kemudian mencari informasi tentang bahasa Mandarin itu gunanya untuk apa sih bagi masa depan mereka. Kan sekarang akses informasi begitu mudah sekali. Mereka bisa memperoleh di Google, di YouTube, atau di TikTok, dan lain sebagainya tentang pentingnya mempelajari bahasa Mandarin. Hal tersebut akan meningkatkan motivasi mereka, apalagi tadi dari hasil penelitian ini bahwa faktor ketertarikan budaya atau hal-hal yang berkaitan dengan negara asal dari bahasa tersebut, dalam hal ini adalah negara Cina, itu menjadi sesuatu yang penting untuk meningkatkan motivasi dan menurunkan kecemasan. Jadi siswa perlu membaca literatur, mencari informasi tentang apa ya pentingnya mempelajari bahasa Mandarin. Demikian Pak Haji. Iya, luar biasa ya. Gimana saudari Monika, tercerahkan dengan jawaban dari Mas Chandra? Iya. Jadi
memang benar sekali ya teman-teman, faktor pengajar itu sangat menentukan ya apakah siswa itu memiliki ketertarikan atau motivasi untuk belajar. Saya ingat itu ya kembali ya pengalaman kita, mungkin Anda juga atau Ibu Rita juga mungkin pernah mengalami waktu sekolah menengah dulu. Matematika, ya matematika itu identik dengan kecemasan itu. Saya saksikan sendiri itu di waktu SMP itu seorang guru matematika itu tidak segan-segan memukul, mematuk begini dengan tangan kalau ada siswa yang tidak tahu menjawab soal matematika. Jadi saya juga jadi ikut-ikutan takut kepada matematika ya. Baru kemudian ketika SMA itu saya temukan guru matematika yang berbeda 180 derajat. Dia itu bagaikan teman dan kalau belajar matematika itu lebih banyak ceritanya daripada pelajarannya. Jadi senang semua siswa. Senang semua akibatnya apapun yang dijelaskan di situ diterima. Jadi saya kira sama halnya dengan bahasa Mandarin ya, seperti itu. Kita bayangkan misalnya Saudara Chandra ini mengajar bahasa Mandarin ya tentu harus sudah menguasai metode-metode kan bagaimana meluluhkan hati siswa kan. Sama seperti belajar musik juga begitu. Ada seorang guru musik Tamatan Isi Yogyakarta cerita kepada saya itu ya, bagaimana dia mengajar anak-anak balita itu musik. Begitu menariknya sampai dia kewalahan menerima anak-anak mau kursus ya. Jadi beda dari guru-guru musik yang lain. Nah, saya kira ini menjadi poin yang penting teman-teman ya, dalam hal belajar bahasa apapun juga, atau mata pelajaran apapun juga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Monica. Ya, jadi kita ini, tadi kita tidak mendengar musik ya, karena kebetulan musik selingannya masih sedang diracik, jadi belum selesai ya, Kartina. Tidak apa-apalah, langsung terus. Silakan teman-teman. Nah, ada satu nih yang menarik bagi saya juga ini, Saudara Chandra. Academic self-esteem. Academic self-esteem ini diplot sebagai mediator gitu. Adakah kira-kira kisah cerita di balik layar kenapa ini dipilih? Ya kan biasanya peneliti kan punya kisah-kisah tertentu itu ya, menggunakan variabel tertentu kenapa itu diplot sebagai mediator begitu ya. Mungkin ada sedikit ceritanya, Sandra. Sorry, Pak. Baik, Pak Raja. Ya, jadi kenapa saya memilih academic self-esteem sebagai mediator ya, Pak, dalam memediatori hubungan antara motivasi dan kecemasan? Karena berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang saya peroleh dan penelitian ketika saya skripsi, ternyata ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa hubungan antara motivasi dan kecemasan itu signifikan. Kemudian yang mengatakan bahwa signifikan itu hubungannya itu tidak terlalu kuat, artinya hubungannya lemah. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang mengatakan bahwa tidak signifikan antara hubungan antara motivasi dan kecemasan. Berarti kan ada dilema nih Pak, antara mana sih penelitian yang benar antara yang signifikan atau tidak signifikan. Berarti kan belum benar-benar fix bahwa kecemasan dan motivasi itu benar-benar berhubungan. Sehingga waktu itu Ibu Rita juga menyarankan bahwa perlu ada satu variabel yang menjadi mediator, dan memang dari penelitian dari Abbott et al. Itu juga menyatakan bahwa perlu ada variabel tambahan untuk melihat hubungan antara kecemasan dan motivasi tersebut. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abbott et al. Itu dia menggunakan variabel self-esteem terhadap kecemasan. Artinya self-esteem dan kecemasan itu
sudah mempunyai hubungan yang kuat Pak antara self-esteem dan kecemasan. Hal itulah yang kenapa saya memilih akademik self-esteem sebagai mediator untuk memediatori hubungan antara kecemasan dan motivasi. Terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda bisa saksikan sendiri kan bagaimana kisahnya kita bisa mencarikan tambahan variabel ya atas tema yang sedang kita pelajari. Mungkin bisa belajar dari sini nanti juga untuk Anda semua yang sedang dalam proses. Ya, terima kasih Hartina. Saya sudah lihat tandanya. Ada pertanyaan berikutnya lagi di sini. Sesudah Ratih Monika, lalu ada lagi mengisi link ya. Oh, mengisi link ini ya. Iya Pak, kalau boleh saya ingin bertanya lagi Pak, karena topiknya menarik sekali Oh Pak. iya, oh malah iya. Ya silakan Hartina. Terus saya merasakan ya apa yang tadi dikatakan Mas Chandra tuh bener banget, kayak waktu dulu saya kerja sebagai HRD cari penerjemah bahasa Mandarin susah setengah mampus gitu ya. Susah banget cari orang yang mampu berbahasa Mandarin, apalagi dalam setting perusahaan. Nah, tadi yang saya ingin tanyakan itu yang tentang butir-butir itu, karena biasanya kalau ini saya ingin bertanya, nggak tahu bener apa enggak, tapi katanya kalau misalnya butir-butir, misalnya nih ketika kita melakukan pengujian terutama di Riswell gitu ya, kalau misalnya butirnya hasilnya lalu tidak valid, nah lalu kita misalnya kan bisa breakdown lagi tuh, ada butir-butirnya yang kira-kira mempengaruhi hasil gitu kan. Nah, apakah mungkin sempat dilakukan eliminasi butir gitu ya untuk mencari yang sekiranya bisa merubah hasil penelitian gitu, karena kalau saya dulu saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi kayak kalau misalnya kita ada beberapa butir yang kita buang itu bisa merubah hasil dari misalnya dari tidak signifikan jadi signifikan. Satu pertanyaannya gitu. Terus yang selanjutnya tentang motivasi intrinsik belajar bahasa Mandarin gitu ya. Nah, gimana kita bisa meningkatkan untuk motivasi intrinsik ini ya? Karena kalau misalnya di pengalaman saya sendiri, ibu saya itu sangat pandai berbahasa Mandarin, tetapi memang ini tidak menggugah minat saya gitu ya untuk selalu mendalami bahasa Mandarin gitu. Nah, mungkin pengen tips dan triknya mungkin dari Mas Chandra atau gimana supaya kita bisa menggugah untuk motivasi intrinsik supaya minat gitu ya belajar bahasa Mandarin. Ya, terima kasih Pak Raja, Mas Chandra, Bu Rita. Ya, bagus ya. Menarik pertanyaannya. Kita dengarkan juga jawaban yang menarik dari Mas Chandra. Nanti ini ada berbau-bau psikometrik. Mungkin Ibu Rita juga nanti nambah. Silakan dulu, Chandra. Izin menjawab ya. Izin menjawab ya Bu Rita. Mungkin nanti Bu Rita bisa menambahkan atau memperbaiki ya. Kalau dari saya, mungkin yang pertama kali kita lakukan ya pasti melakukan uji validitas dan reliabilitas dulu ya terhadap alat ukur yang kita gunakan. Karena sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur yang kita gunakan, ketika kita sudah menggunakan alat ukur itu, tentunya kan kita juga sudah memperoleh tentang validitas dan reliabilitas alat ukur yang sudah pernah digunakan oleh peneliti yang sebelumnya. Nah, kebetulan dalam penelitian saya ini, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa validitas dan reliabilitasnya sangat baik. Jadi, sehingga tidak ada yang di-drop ya butir-butirnya. Kemudian memang dalam penelitian ini ternyata hipotesis utama bahwa academic self-esteem itu memediatori hubungan antara kecemasan dan motivasi itu tidak signifikan. Ya, kebetulan tidak signifikan. Tapi pada dimensi daya tarik sosial itu signifikan. Nah, pertanyaannya tadi dari Hartina bahwa apakah kita perlu mendrop butir-butirnya? Yang pertama menurut saya sih yang mungkin yang akan kita drop adalah mungkin kepada subjek-subjek yang kita curigai dia mengisi sembarangan. Jadi memang ada beberapa subjek-subjek yang saya drop karena misalnya dia hanya ngisi 5 semua dari awal sampai akhir. Kemudian ada yang ngisi 3 semua. Itu kan artinya si subjek itu tidak benar-benar
ya, tidak niatlah untuk mengisi kuesioner kita, tidak mengerjakan kuesioner kita dengan baik. Nah, subjek-subjek seperti itu ya, atau yang dia kerjakan ini memang dapat merusak validitas reliabilitas kita. Tapi ketika kita sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas ternyata sudah cukup baik, tetapi ketika kita melakukan pengujian hipotesis ternyata hasil hipotesisnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan, ternyata hipotesis kita tercapai, itu menurut saya bagian dari proses penelitian ya. Karena penelitian itu kan menurut saya tidak harus tercapai hipotesis itu. Namanya juga hipotesis ya, dugaan sementara kita sebagai peneliti. Tentu kita membuat satu hipotesis kan berdasarkan kajian teori maupun penelitian-penelitian sebelumnya, nggak sembarangan ya. Tapi ternyata di lapangan hasilnya berbeda, itu merupakan fakta dari lapangan, fakta realitas dari lapangan. Ternyata tidak sesuai dengan hipotesis yang telah kita bangun. Tapi bagaimana kita sebagai peneliti dapat menjelaskan kenapa kok hasilnya tidak signifikan seperti itu. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik? Ya, ini dari pengalaman pribadi saya. Saya jawab dari pengalaman pribadi saya dulu. Saya dulu juga sangat tidak suka bahasa Mandarin. Saya membenci bahasa Mandarin karena saya dipaksa belajar bahasa Mandarin sama orang tua saya. Ternyata ada kata-kata yang mengatakan bahwa dengan terpaksa kita terbiasa. Ternyata karena kita dalam keadaan mendesak, ternyata itu membiasakan diri kita untuk menyukai pelajaran itu, terutama dalam pelajaran bahasa Mandarin itu. Kemudian menurut saya untuk meningkatkan motivasi intrinsik kita harus meningkatkan pengetahuan kita dulu tentang yang tadi saya masukkan kepada saran kepada para siswa ya, kepada subjek penelitian, bahwa kita harus tahu bahwa kenapa kita penting untuk mempelajari hal tersebut. Jadi sebelum mempelajari sesuatu, kita harus tahu, ngapain sih saya harus mempelajari materi ini? Kenapa saya harus mempelajari ilmu ini? Manfaat untuk saya itu apa? Dengan kita mendapatkan informasi, kita menyadari, kita mengetahui tentang manfaat dan manfaat dari ilmu itu, kita pasti akan meningkatkan rasa ingin tahu kita, rasa motivasi kita untuk mempelajari hal tersebut. Demikian Pak Raja. Iya, terima kasih Saudara Chandra. Mungkin Ibu Rita mau menambahkan? Kayaknya semuanya udah diborong ya? Udah diborong sama Chandra. Iya, jadi kita tanya dulu Saudari Hartina. Kalau Hartina udah merasa puas ya, udah pulang aja kita. Gimana Hartina? Jawabannya? Kayaknya sih udah lengkap ya. Ya cukup Pak, terima kasih Mas Chandra berita. Ya. Nah, jadi memang teman-teman, saya kira tantangan yang paling berat memang dalam mempelajari suatu hal itu apapun itu, entah bahasa atau suatu keahlian, itu adalah motivasi. Ya, jadi kalau orang tidak begitu termotivasi, ya kurang motivated kata orang Inggris, ya susah kita pompa pun pakai apa, alat sedot apapun ya percuma ya. Jadi iya. Nah, tapi memang untuk sebagian orang butuh paksaan memang ya, tapi tidak semua. Nah, ini memang gampang-gampang susah. Kepada siapa cocok itu paksaan, kepada siapa cocok tidak cocok paksaan. Ya, kebetulan Saudara Chandra ini ya bermanfaat waktu dipaksa dulu belajar bahasa Mandarin kan. Mungkin saya bayangkan itu mungkin sudah disiapkan oleh ibu bapaknya, mungkin sapulidi itu ya, kalau nggak belajar bahasa Mandarin hari ini dapat itu kan. Jadi berupa tanda kutip lah, macam ancaman gitu, kadang-kadang begitu ya kita alami. Nah, lalu pelan-pelan motivasi muncul, atau mungkin kita menyaksikan kisah-kisah sukses orang lain ya, yang sudah sukses dengan belajar itu. Sama seperti belajar musik, ya selalu saya ingat itu ya. Belajar musik pada anak-anak balita itu
memotivasi mereka untuk tekun latihan belajar piano misalnya. Aduh, benar-benar luar biasa ya. Ya, jadi kita kadang-kadang sebagai orang tua itu ya kalau nggak tekun memotivasi, ya anak-anak umumnya tidak suka kursus, entah belajar bahasa lah, entah belajar musik. Tapi sesudah besar nanti akan menyesal sendiri. Belajar, tidak belajar ya. Sama halnya belajar bahasa Mandarin, ada peluang. Ada guru yang baik tapi tidak digunakan dengan maksimal, akibatnya pengetahuannya terbatas. Oke, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, saudara sekalian sebangsa dan setanah air, mari membangun negeri melalui bahasa ya, termasuk bahasa Mandarin. Hebat, hebat Pak. Karena saudara Chandra ini saya lihat nanti dia bukan hanya sebatas mengetahui bagaimana belajar Mandarin dan bagaimana mengajar bahasa Mandarin, tapi juga menjadi motivator untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi udah triple tugas ya. Ya, jadi komitmennya sudah total sepertinya di situ ya. Mulai S1, S2, mungkin S3 nanti juga bahasa Mandarin itu ya, Chandra. Amin Pak. Ya, kita doakan semoga dapat pembimbing yang sesuai ya, sesuai harapannya, itu aja. Oke. Tidak ada lagi teman-teman. Ini kayaknya teman-teman ini kompak ini, yang nggak usah kita tanya lagi ya, biar cepat pulang. Pak Raja itu baik hati pikirnya gitu ya. Jadi kalau memang nggak ada lagi pertanyaan ya nggak usah dilama-lamakan ya teman-teman. Nggak ada lagi. Kalau nggak bertanya ya rugi sendiri loh. Kalau nggak bertanya, ini momen kita ini jarang-jarang, apalagi dimoderatori Pak Raja kan jarang-jarang itu. Jadi apalagi dimoderatori Ibu Rita, wah lebih luar biasa lagi. Ada narasumbernya Ibu Rita, ya dengan Pak Chandra ya. Oke, kalau memang tidak ada lagi, ya sudah, kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan kita sore hari ini ya memang karena tidak ada musik tadi ya, jadi sekitar beberapa menit kita sudah lalui, langsung kita tanya jawab. Jadi sudah cukup memadai waktu yang kita gunakan untuk diskusi ini. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan berangkat ke sesi berikutnya teman-teman, yaitu penyerahan penghargaan, sertifikat ya. Ini menjadi selebrasi kita yang rutin ya. Pertama kita serahkan sertifikat yang ditandatangani Ketua Program Studi Magister Pak Tommy kepada Ibu Dr. Insinyur Rita Markus Idul Filastri, MCT. Mohon diterima Ibu Rita. Thank you. Iya. Terima kasih. Ya, you are welcome, Ibu. Terima kasih telah jadi narasumber kita sore hari ini. Sertifikat yang berikut kita serahkan kepada teman kita, Saudara Chandra Susanto, MPC, psikolog candidate, sebagai narasumber kita pada FDI sore hari ini. Terima kasih Pak Raja. Diterima, Chandra. Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, jangan lihat dari kecilnya sertifikat ini, tapi lihatlah dari khasiatnya dan besarnya sertifikat ini, dampaknya, gitu ya. Terima kasih. Amin. Jadi teman-teman sekalian, tidak terasa acara FD kita edisi 12 April ini akan berakhir. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Ya, kehadiran baik dalam jiwa maupun dalam raga ya. Saya yakin semua jiwa dan raga hadir ya. Dan khususnya beberapa teman-teman tadi yang bertanya, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali di acara FDI yang akan datang. Jangan lupa Dokumentasi dulu Pak. untuk bahagia. Iya, betul, penting sekali. Dokumentasi silakan. Silakan para peserta dimohon untuk membuka kameranya.
Baik, ada lagi yang mau buka kamera supaya tidak bergeser-geser ya. Oke. Oke, masih ada yang buka kamera ya, silahkan. Ya. Oke. Ya, ada lagi yang buka kamera. Ya, siap. Oke, kalau gitu saya akan mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Lalu lanjut kepada halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat Sore. sore, Pak Selamat sore, Selamat sampai sore, Pak jumpa Raja. kembali. Terima kasih. Bapak Ya. Ibu. Terima kasih Pak Raja Berita. God bless us. Sore. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin ending meetingnya ya. Ya. 1, 2, 3.